namaku Kinan. Pada pertemuan pertama, teman-teman sudah mendengar cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air dan juga Petrus yang kurang percaya hingga hampir tenggelam. Nah, pada pertemuan kedua ini temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kali ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik, diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengar firman-Mu. Tuhan juga mengasihi keluarga kami dan selalu memberi berkat bagi kami. Sebab Tuhanlah pengantara dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo semuanya. Pada hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Ini adalah cerita mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Aku mengambil cerita ini dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Dan begini ceritanya. Pada waktu itu, di sebuah daerah yang bernama Betania, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Maria, Marta, dan juga Lazarus. Tapi kondisi Lazarus saat itu sangat mengkhawatirkan karena Lazarus sedang sakit. Akhirnya Maria dan juga Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Dan Tuhan Yesus memang sangat mengasihi keluarga kecil dari Betania itu, teman-teman. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus datang ke Betania untuk menemui Maria, Marta, dan juga menjenguk Lazarus yang sedang sakit. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah sampai di situ, ternyata Lazarus sudah meninggal dan dimakamkan sejak 4 hari yang lalu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit kembali." Lalu Marta menjawab, "Aku tahu, saudaraku akan bangkit pada akhir zaman." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Marta tentu percaya kepada Tuhan Yesus karena Marta tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tapi kira-kira gimana ya cara Tuhan Yesus bisa menolong Lazarus? Setelah itu Tuhan Yesus, Maria, Marta, serta orang-orang yang ada di situ pergi ke makam tempat Lazarus dimakamkan. Makam itu bentuknya seperti sebuah gua yang sudah ditutupi oleh batu besar. Kelihatan batu besar itu menutupi pintu. Angkat batu itu. Perintah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kata Marta, saudaraku sudah 4 hari dimakamkan. Tentu makamnya sudah berbau. Tapi seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, orang-orang tetap menyingkirkan dan mengangkat batu itu. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas langit dan berdoa kepada Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang-orang pasti bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal? Setelah itu, Lazarus keluar dari makam dengan badan yang masih terbungkus kain kafan. Ya, Lazarus sudah hidup kembali. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan orang-orang yang ada di situ untuk melepaskan kain
kafan di tubuh Lazarus. Lepaskan kain kafannya supaya ia bebas berjalan. Akhirnya Maria dan Marta tentu merasa sangat gembira dan bersukacita karena Lazarus sudah hidup kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan kisah Lazarus yang sakit hingga meninggal dunia. Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus hingga datang ke makam dan membangkitkan Lazarus. Nah, kita juga anak-anaknya yang selalu dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang tua, kakak, adik kita, dan juga teman-teman kita. Untuk mengakhiri pertemuan kedua ini, yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bantulah kami agar mampu mengasihi sesama kami dan selalu bersyukur atas berkat dan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Get up.